Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini yang memimpin kita melakukan semua aktivitas untuk kemuliaan-Nya. Saya akan bacakan dari 2 Tawarikh 18 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, konteks bacaan kita hari ini adalah jawaban Mika kepada utusan dari Raja Yosafat dari Juda dan Raja Ahab, Raja Israel, yang meminta pendapat dia bagaimana firman Tuhan tentang rencana mereka maju berperang untuk melawan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan dalam hal ini, nabi-nabi palsu yang ada di Israel mengatakan kepada mereka, kalau mereka maju menyerang Ramot dan Gilead, mereka akan mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Saudara-saudaraku yang terkasih, Mika bukan melihat demikian. Walau orang suruhan dari raja mengatakan, nabi-nabi di Israel telah mengatakan kemenangan bagi Raja Yosafat dan Raja Ahab, maka hendaknya juga kamu ikut mengatakan demikian. Menjawab itu, Mika menjawabnya dengan demikian. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bukan hanya untuk menyenangkan hati orang. Firman Tuhan bukan untuk mengagung-agungkan, memuji-muji seseorang. Firman Tuhan bukan dipakai sebagai alat politik di dalam kerajaan dan partai dan lain sebagainya. Agama tidak boleh ditunggangi untuk satu kesenangan, satu kelompok dan lain sebagainya. Itulah yang mau diajarkan firman Tuhan hari ini bagi kita. Dalam realitas kehidupan kita, sebentar lagi akan dilakukan kontestasi pemilu di Indonesia ini. Tentunya akan banyak hamba Tuhan yang tergoda menggadaikan Injil, menggadaikan firman Tuhan, bahkan menyerahkan agama gerejanya menjadi tunggangan politik bagi orang lain. Hari ini kita mau belajar dari Mika mengatakan, sebagai hamba-hamba Tuhan kita harus mengatakan, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Maka sebagai orang-orang percaya, yang pertama, tugas kita adalah memberitakan Injil kebenaran itu, baik atau tidak baik adanya. Dan berita Injil itu di dalamnya termaksud, yaitu mengingatkan dan menjadi kritik sosial. Maka kita harus melakukan itu, karena tugas fungsi gereja salah satunya adalah kontrol sosial, bukan stempel, legalisir untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin korup, kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin lalim, tetapi justru kita harus mengkritisi. Kemudian, bahkan gereja juga atau orang-orang percaya harus memberitakan hukuman Tuhan bagi orang-orang yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Inilah tugas tanggung jawab orang percaya di dunia saat ini. Jangan menjadi nabi palsu, tapi jadilah utusan Tuhan yang setia, baik atau tidak baik adanya. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk mampu dan kuat seperti hamba-Mu Mika, yang mengatakan apa yang menjadi firman Tuhan, walau itu tidak menyenangkan hati raja dan rakyat sekitarnya. Ialah keberanian yang demikian juga kami miliki, agar kami boleh memberitakan Injil, menjadi kritik sosial dan kontrol sosial di tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara, bahkan di tengah-tengah gereja juga. Urapi, berkati, mampukan kami melakukan tugas panggilan itu, hanya dengan penyertaan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.